Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Renita Ayu Kumalasari. Kalian bisa memanggil saya Bu Reni atau Bu Renita. Di tahun pelajaran 2020-2021, saya mendapatkan amanah untuk mendampingi anak-anak belajar bahasa Indonesia. Oke, materi bahasa Indonesia di bab pertama yaitu tentang teks berita. Ini adalah KI dan KD, mata pelajaran bahasa Indonesia yang akan kita pelajari pada pekan pertama ini. Ini adalah peta konsep materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Di bab pertama, kita akan belajar tentang pengertian teks berita, kemudian unsur-unsur yang membangun sebuah teks berita, kemudian bagaimana cara menganalisis unsur 5W+1H dalam sebuah teks berita, dan yang terakhir menyimpulkan isi berita. Oke, langsung saja kita awali. Terkait pengertian teks berita. Teks berita adalah suatu teks laporan kejadian penting yang dapat menarik perhatian pembaca yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam suatu media, baik media cetak maupun media elektronik. Berita berisi tentang informasi penting tentang suatu fenomena atau peristiwa yang bisa menambah wawasan bagi si pembaca, menjadikan kita atau si pembaca untuk berpikir kritis dan kreatif terhadap suatu hal. Suatu hal ini menunjukkan pada peristiwa atau fenomena yang ditulis dalam teks berita tersebut. Kemudian, unsur-unsur teks berita biasa kita menyebutnya dengan 5W+1H. 5W+1H itu apa saja? Yang pertama adalah what. Apa peristiwa yang terjadi dalam teks berita tersebut? Yang kedua, who. Siapa orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang ketiga, when. Kapan? Menunjukkan pada waktu peristiwa atau fenomena tersebut terjadi. Kemudian, where. Di mana? Menunjukkan tempat terjadinya peristiwa atau fenomena. Yang kelima, why, mengapa, merujuk pada alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Yang keenam, how, bagaimana, menjelaskan kronologi atau urut-urutan terjadinya peristiwa atau fenomena. Namun kalian tidak usah khawatir jika kalian merasa kesusahan untuk menghafal unsur-unsur teks berita ini dengan menyebutnya 5W+1H. Di sini saya coba membuat akronim dari unsur-unsur teks berita itu dengan menyebutnya adisimba. A. Apa? Di mana? K. Kapan? Siapa? M. Mengapa? Bagaimana? Jadi kalian bisa menghafal unsur-unsur teks berita ini dengan cukup menyebutnya adisimba. Lebih mudah dan lebih gampang kan? Selanjutnya, memahami isi teks berita. Sebelum kalian memahami isi teks berita, terlebih dahulu kalian harus mengetahui ciri-ciri teks berita yang baik dan benar. Yang pertama, judul. Sebuah teks berita yang baik, itu judul berita harus bisa mewakili isi berita. Jadi, sebelum si pembaca membaca teks berita, dia baru membaca judulnya saja, si pembaca itu sudah bisa menerka-nerka, menebak kemungkinan isi dari teks berita itu apa. Jadi teks berita yang baik itu judulnya harus mampu mewakili isi berita.
Yang kedua, isi berita merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi, teks berita itu informasi yang ditulis itu pasti terjadi, benar-benar terjadi, bukan karangan. Yang ketiga, data yang disajikan sesuai dengan peristiwa. Si penulis berita atau biasa kita sebut dengan wartawan tidak boleh membuat data yang tidak jelas kebenarannya, itu tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan peristiwa atau fenomena yang terjadi. Kemudian yang keempat, aktual. Yang dimaksud dengan aktual itu apa? Berita yang disampaikan atau ditulis oleh wartawan itu berita yang masih segar atau baru terjadi. Yang kelima, kalimat yang digunakan dalam sebuah teks berita itu harus singkat, padat, dan jelas. Tujuannya apa? Agar si pembaca berita lebih mudah memahami isi dari teks berita yang dibacanya. Yang keenam, sumber berita harus valid. Maksudnya apa? Bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ringkasan isi teks berita. Yang dimaksud dengan ringkasan berita adalah penyajian berita yang singkat tanpa mengubah isi pokok dan urutannya. Manfaat dari meringkas berita itu untuk apa? Yang jelas untuk memudahkan memahami isi berita dan langsung mengarahkan pembaca untuk mengetahui informasi pokok dalam sebuah teks berita yang dibacanya. Kemudian langkah-langkah meringkas berita. Yang pertama, membaca berita dengan teliti dan cermat. Kemudian mencatat pokok-pokok isi berita yang meliputi unsur 5W+1H atau bisa kita sebut dengan adik Simba. Keenam unsur teks berita harus ada. Kemudian meringkas isi berita. Dan yang terakhir, menyusun ringkasan menjadi karangan singkat dengan bahasa sendiri. Kemudian menyimpulkan isi berita. Kesimpulan adalah pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan berita itu harus memuat unsur-unsur berita adik Simba. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, membaca berita dengan teliti dan penuh konsentrasi. Yang kedua, mencatat informasi penting. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi berita yang meliputi unsur adik Simba. Keenam unsur itu harus ada. Yang terakhir, menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Nah, ini adalah contoh teks berita. Ini teks berita yang saya buat sendiri, karangan saya sendiri ini, teman-teman. Ini dulu saya tulis. Ini adalah contoh teks berita. Teks berita dengan judul Juruk Bersatu Kenalkan Air Terjun Peletuk. Ini saya tulis sendiri. Ini saya tulis berdasarkan pengamatan saya. Kebetulan saat itu salah satu dosen di kampus saya, STKIP PGRI Ponorogo, melakukan sebuah pengabdian masyarakat di Desa Juruk, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Beliau mengamanahkan saya untuk menulisnya dalam sebuah teks berita. Kemudian teks berita ini saya kirim. Saya kirim di media cetak Surya Jawa Bali. Alhamdulillah termuat ya, teman-teman. Ini termuat pada tanggal 8 Oktober 2019. Oke,
setelah kita mempelajari materi terkait teks berita, di sini ada soal latihan untuk kalian. Silakan kalian jawab pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat berdasarkan media kata Ciamis yang telah kalian gunakan. Jadi di sini saya menggunakan media saya sebut dengan kata Ciamis. Kata Ciamis itu apa? Kata kunci dalam diagram baris. Media ini sangat memudahkan kalian untuk menjawab setiap pertanyaan di sini. Ya, bisa kalian amati pertanyaannya, bisa kalian tulis di lembar kertas atau di buku tugas bahasa Indonesia. Untuk menjawabnya, kalian bisa mengamati diagram garis ini yang sudah saya siapkan. Sangat memudahkan sekali. Unsur apa? Jawabnya di sini. Kemudian unsur yang di mana? Jawabannya di sini. Kapan? Ini menunjukkan waktu, siapa, mengapa, dan bagaimana. Silakan kalian amati ya. Ini pertanyaannya. Jika kalian ingin membaca teks berita ini, nanti akan saya kirimkan soft filenya ya. Soalnya kurang jelas di video ini. Untuk tugas mandiri, silakan kalian buat sebuah ringkasan isi teks berita yang berjudul Air Terjun Peletuk di Tangan Anak Muda yang telah kalian baca pada selembar kertas. Ya, silakan kalian praktekkan cara meringkas isi teks berita yang sudah kita bahas di awal tadi. Oke, saya rasa cukup sekian pembelajaran daring kita pagi ini. Semoga kalian semua bisa memahami dengan baik setiap materi yang sudah saya sampaikan dan kita pelajari bersama-sama. Cukup sekian, sampai jumpa pada pembelajaran daring selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.